Kalau Prabowo bilang main-main di pasar modal itu kayak Judi. judi ya, ya ada gininya juga Ada, gitu. ada aspek Ada aspek spekulasinya. itunya, ada aspek spekulasinya. Sekarang SRBI underlying-nya apa sih? Kan nggak ada. Iya. Tapi kalau misalnya underlying-nya kebun durian ya beda cerita mas. Tapi kan itu bukan Underlying-nya SRBI utang juga, utangnya pemerintah. kan kalau itu underlying-nya yang Sektor real. sektorial kan. Kita tuh nggak bisa selesaikan ini dengan omon-omon gitu, kayak Luhut ngomong durian, ya nggak bisa diomongin. Ini kan memang harus ada Ya, harus ada kerja pemerintah, ada tidak kerja hanya petaninya saja. Kerja pemerintah untuk melakukan ini. Ya. Bayangin Thailand di 2016, importir nomor 2 setelah Cina, sekarang jadi eksportir. Terus kita cuma bahas aja di koran, di media kan, wah Vietnam nyalip kita. Ya iyalah, orang kita nggak ngerjain apa-apa. Nah sekarang kita jujur aja gitu, yang pegang permainan di sektor keuangan kita, apakah BRICS atau The Fed? Nah itu masalahnya. Gitu loh mas, mbahnya kapitalisme. Jadi Jeremy Powell ya, gubernur bank sentral The Fed sekarang, dia bilang mau pakai suku bunga dalam hal ini Fed rate, mau pakai utilisasi aset keuangan dalam hal ini yield di pasar keuangan, sama aja. At the end yang diuntungkan hanya orang-orang kaya, tetap tidak menyelesaikan persoalan orang-orang miskin. Ini yang ngomong Chairman The Fed gitu, Chairman The Fed yang ngomong kayak gitu. Kita tidak pernah punya gubernur BI yang jujur gitu, jujur mengatakan saya terpaksa melakukan operasi moneter ini karena untuk stabilitas, tapi jujur saja bahwa ini meningkatkan ketimpangan. Ini kan jadi nggak jelas juga gitu, kabinetnya banyak tapi juga nggak mencerminkan kondisi ini. Gitu. Ya kita berharap ada konsolidasi. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali bersama kawan saya, Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mempertajam lagi beberapa yang pernah kita perbincangkan. Karena memang menariknya tema ekonomi ini ya dia kan berulang. Ada update data, ada kondisi yang berubah. Nah, jadi kali ini kembali memperdalam soal rupiah ya, karena memang fenomena 1 bulan terakhir ini ya dia demikianlah. Nanti kita seperti biasanya saya pengennya Mas Yanuar sambil memberikan assessment penilaian terhadap kondisi sambil kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberi literasi kepada para pemirsa yang belum paham. Buat yang sudah paham refreshing merefresh. Nah kira-kira nanti pembicaraan kita soal bagaimana menurut Mas Yanuar arah perkembangan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang yang ke belakang ya selama ini. Kemudian bagaimana sih kondisi nilai tukar saat ini kok 16.300-an itu faktor apa saja yang paling berpengaruh. Lalu kan ada intervensi Bank Indonesia selama ini. Nah, dan mestinya ke depan juga masih, itu bagaimana Mas Yanuar melihatnya. Lalu ada yang khusus nih, SRBI, kemudian SPBI, lalu valuta asing ya, itu sebagai instrumen operasi moneter ya, yang dari narasinya Bank Indonesia sendiri itu salah satu tujuannya adalah secara tidak langsung untuk juga menstabilkan rupiah, kan kurang lebih begitu. Nah lalu ada yang selalu berulang saya tanyakan, tapi kalau dari komen-komen di netizen itu masih perlu lagi penjelasan. Itu soal the Fed rate, US Treasury Note, BI rate, SBN dan suku bunga itu kan ya masih perlu digambarkan. Nah ini sepintas buat para pemirsa, yang ini yang jangka panjang dari 95 sampai Desember 2004 khusus kurs akhir tahun ya, 30 atau 31 Desember. Nah yang 1 bulan terakhir yang di sana, tapi itu beberapa hari yang lalu saya buatnya. Nah itu yang pada waktu krisis tapi khusus akhir bulan ya, karena ada yang di tengah-tengah. Ini dulu kita pernah bicara tapi mungkin perlu lagi diinikan bahwa prinsipnya adalah ada permintaan, kebutuhan dolar, ada penawaran, ketersediaan dolar, itu apa saja itu menurut textbook kan begini, itu yang mempengaruhi nilai tukar. Next, tetapi di antara yang faktor tadi ada yang disebut fundamental kan. Nah, gambarnya lebih sedikit teoritis, tetapi kalau di sini kan ada soal pasar aset, soal neraca pembayaran, soal paritas, berarti ini kan paritas dengan si Amerika ya. Nah di sini juga dalam grafik ini saya adaptasi ya.
itu kan ada soal institusi kan, institusional. Jadi kalau sistem perbankannya, pasar uang, pasar modalnya seberapa sophisticated ya, sehingga semua mekanisme itu berjalan cepat dan terhubung. International Next. Nah, ini saya potongkan dari webnya Bank Indonesia. Ini menurut itu katanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 instrumen operasi pasar terbuka falas. Nah, ada yang spot, forward, swap, DNDF, term deposit falas, ada SPB falas, ada SPB dan seterusnya. Ini mungkin tidak rincinya, tetapi bagaimana kami nanti juga mungkin dijelaskan sebetulnya bagaimana sih tekniknya Bank Indonesia itu. Kan kalau operasi pasarnya minyak goreng itu kan tinggal di depan pasar jualan gitu. Ini next, ini cadangan devisa. Ini saya juga masih confused, cadangannya 155 miliar dolar, tapi bentuknya kan macam-macam tuh. Perasaan saya sih, tapi nanti silakan kemudian. Kalau emas kan nggak mungkin langsung digunakan untuk operasi moneter, misal gitu loh. Atau bisa, nggak tahu. Begitu juga dengan yang IMF kan, SDR dengan RVF itu lumayan besar kalau sekarang karena kemarin sempat jatah. Itu kelihatannya apa langsung bisa dipakai, apa juga buat opini, terserahnya. Next. Nah ini dari Mas Yanuar, nanti bagian dari ini mana yang mungkin bisa diutarakan kembali. Kira-kira begitu, Mas Yanuar. Untuk pertama mungkin ini yang grafik jangka panjang melemah ini gimana menjelaskannya, Mas? Oke, gini Mas, kita lihat ini dulu ya, ketika kita 98 gitu ya, 98 itu kan sempat menyentuh 16 sih, walaupun akhir tahunnya ke 8.000 itu yang orang bilang Habibie itu bagus gitu ya. Cuman kan perlu diingat ya, seperti kita pernah ngomong di podcast sebelumnya ya, pada waktu itu juga masuk hutang IMF ke Bank Indonesia, sehingga yang tadi Mas Awalil bilang, berarti Bank Indonesia punya cadangan falas dari hasil pinjaman ke IMF, dia punya kekuatan untuk mengguyur pasar spot. Jadi kalau Mas Awalil tanya tadi gimana sih polanya Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka. Nah kalau di spot tuh misalnya sekarang detik ini di pasar uang antar bank itu angkanya misalnya katakan saja 16.400, naik lagi ke 16.500, ya naik itu cepat ya. Naik cepat ini BI melihat misalnya karena permintaan lebih besar dari penawaran, sementara itu belum nutup. Misalnya gini Mas, 16.000 yang menawarkan di 16.500 itu katakan aja ada 100 volumenya, ada 100 bit ya, 100 as kalau jual kan as. Jadi ada 100 volume yang dijual, ditawarkan di harga 16.500. Yang minta terhadap kebutuhan US dollar itu misalnya ada bit 1.000. Mintanya itu katakan saja di 16.300. Nah, karena range-nya namanya spread kalau di pasar keuangan itu spread, selisih harga jual, order jual terbaik. Jadi order jual tertinggi dengan order beli tertinggi. Itu spread. Nah, spread-nya kan lebar tuh. 200, nggak tipis. Ya kan? Nah, ternyata ketika ada yang ngejar, yang ngebit ini, katakan aja dengan hanya 20 bit gitu, diambillah yang 16.500 tadi. Maka nilai tukar di pasar spot pada detik ini menjadi 16.500. Ya karena ngikut yang terjadi. Nah, ngikut yang terjadi. Nah, Bank Indonesia untuk mendinginkan suatu situasi ini, dia masuklah ke pasar. Dia membuat supply baru, angka as baru, di angka 16.300. Dihabisin semua sama dia. Nah, berarti Bank Indonesia melepas cadangan falasnya. Tadi kalau yang Mas Awal lihat di neraca moneter, itu kan ada cadangan falas. Nah, cadangan falas itu digunakan untuk operasi moneter di pasar spot, yang dalam artian seketika dia pakai. Yang seketika ya pakai. Nah, apakah Bank Indonesia akan mengalami kerugian? Belum tentu. Kalau cadangan falas di neraca devisanya tadi dia beli rata-rata di misalnya sekarang nih. Dulu orang bilang gitu. Waktu ketika rupiah ke 16.400 langsung jadi 15.100. Wah, orang banyak bilang karena mendukung pemerintahan baru lah segala macam, ya. Tapi dengan cepatnya sekarang kembali lagi ke 16.400.
Sekarang dengan ceteris paribus kita berpikir, ya, ketika 15.100, misalnya Bank Indonesia menambah cadangan falasnya. Sekarang masih 16.400. Bank Indonesia katakan saja dia membiarkan dulu. Tapi Bank Indonesia misalnya kalau ini orang besok ke 16.500, dia jual ke 15.800 misalnya, kalau Bank Indonesia menginginkan dia lepas semua cadangan falasnya, dia tetap laba, Mas. Iya. Karena dia beli falasnya di 15.100. Gitu loh, 15.100. Tapi pilihan operasi pasar spot ini sangat tidak favorable buat bank sentral. Karena kalau ngelayanin pemain pasar, apalagi dengan ya cadangan falas kita kan kalau dilihat dari uang beredar valuta di pasar keuangan global kan kita tipis banget, Mas. Jadi kalau bahasa 155-nya itu kan hanya sebagian ya, di pasar secara globalnya kan kita tipis banget. Oh iya betul. Terutama globalnya. Kan kita harus melihatnya dua, Mas. Satu, pasar uang rupiah di Indonesia. Yang dibuka ketika BI juga buka. Pasar uang rupiah ini juga ada lawannya falas, US dollar. Tapi ada juga pasar uang US dollar di New York yang juga bisa untuk rupiah. Nah, teknisnya itu biasanya itu tadi kan ada NDF, non delivery forward. Itu kalau dia melakukan intervensi di pasar forward, dia mengintervensinya bukan di pasar uang rupiah, Mas, tapi di pasar uang mata uang lain. Jadi dia masuknya di pasar uang di New York gitu. Ya kan, melalui pasar uang di New York, dia masuklah untuk menutupi kebutuhan untuk menurunkannya di sana. Kenapa? Karena yang forward ini masuk ke pasar spot besok pagi di kita kan perbedaan waktu. Kita selisih waktunya 24 jam. Nah, ada orang bilang di Singapura itu ada NDF, non-delivery forward. Tadi makanya ada intervensi di non-delivery forward. Jadi non-delivery forward itu tidak ada underlying-nya, Mas. Tapi membentuk nilai tukar. Nah, underlying itu dari mana? Dari custodian bank di negara misalnya di Amerika Serikat, ya. Di Amerika Serikat itu, ya kan, misalnya orang yang membeli SUN, surat utang negara kita, dia milih custodian banknya tidak di Bank Mandiri. Misalnya dia memilih custodiannya di New York Mellon. Itu orangnya bisa orang Indonesia, bisa asing gitu loh, masih gitu kan. Nah, di New York Mellon. Sehingga di New York Mellon ini dia punyalah, tadi kan makanya ada T+2 gitu. Di New York Mellon ini ada asingnya, yang nasabahnya yang sudah melepas surat utang negara rupiah. Berarti 2 hari berikutnya akan terjadilah transaksi forward kebutuhan. Dia dapat rupiah untuk diuangkan ke US dollar. Nah, ini yang disebut dengan pasar NDF. Karena di depan itu ada kemungkinan custodian akan dapat rupiah, ditukarkan falas. Adalah pasar non-delivery forward untuk mengatasi arbitrasenya. Jadi, ya ini agak susah. Makanya orang kalau Prabowo bilang main-main di pasar modal itu kayak judi ya. Ya ada gininya juga gitu. Ada aspek spekulasinya. Yang NDF ini yang disebut dengan spekulasi karena dia memperkirakan di depan ada sebuah angka yang akan datang jadi forward. Tapi perakiraan tidak berdasarkan underlying transaksi. Itu nanti dia net off aja, Mas. Begitu nanti di tanggal forwardnya di net off dia dapat untung berapa. Selisihnya saja yang berbayar. Nah, ini banyak orang menyoroti bahwa salah satu pasar falas kita gitu ya, itu karena non-delivery forward ini. Jadi banyak orang mengatakan pendalaman pasar keuangan, financial deepening, Mas. Nah, salah satu financial deepening yang orang harapkan itu sebetulnya pasar-pasar derivatif ini, kayak non-delivery forward itu kita selenggarakan aja daripada misalnya dimakan sama Singapura dan sebagainya gitu lah. Nah, BI dia kalau NDF itu dia intervensi di NDF, Mas. Di non-delivery forward entah itu di Singapura entah di mana. Kalau dia intervensi masuk di NDF, berarti BI menilai aspek spekulasi terhadap nilai tukar dalam 2 hari ke depan itu sudah berlebihan. Nah, dia potong jalur duluan. Potong jalur duluan untuk melakukan intervensi di situ. Intervensi dia di situ, dia menggunakan juga cadangan falas. Jadi cadangan falas bisa digunakan di pasar spot, di pasar forward, pasar non-delivery. Spot itu definisinya sampai kurang dari 2 hari ya. Spot dan non-delivery itu dipakainya di situ. Tujuannya adalah untuk mendinginkan pasar secara seketika.
Tapi ini nggak favorit karena pada akhirnya kayak garam air laut, Mas. Iya, memang orang sebagiannya niatnya cari untung, main di untung. sana dikasih ya seneng. Seneng. Jadi ibaratnya kalau kayak gitu bisa habis sendiri. Bisa habis sendiri. Nah, makanya yang bisa dilakukan itu kemudian yang dalam bentuk intervensi pakai sekuritisasi. Oh, sekuritisasi. Jadi intinya gini, Mas. Sekarang kalau Mas awal di bank, dealer di bank yang ngurusin transaksi valuta asing, kemudian transaksi segala macam. Mas Alif lihat nih, oh spekulasinya, forwardnya udah katakan saja 12%. Antara selisih antara harga yang saya bilang tadi, harga as, harga jual, dengan harga beli, itu namanya spread volatility. Jadi kira-kira suku bunga rupiah kalau di US dollar kan di forwardnya itu untuk forward 2 hari, forward setahun sudah jadi 12% misalnya. Itu ya Mas. Di pasar spotnya misalnya 10%. Nah, kalau Mas Awal bilang, oh kalau gitu saya pasang posisi short aja. Jadi short itu posisi jangka pendek di US dollar. Saya pasang posisi short aja bagi US dollar karena US dollar di kemudian hari akan dapat. Saya pasang rupiah untuk dapat US dollar. US dollarnya saya tukarkan 2 hari berikutnya. Inilah kemudian muncul operasi pasar BI menyerap rupiahnya. Gitu loh Mas. Jadi dalam posisi agar yang namanya spekulasi menggunakan instrumen rupiah untuk beli US dollar di hari ini karena proyeksinya US dollar akan melemah dalam beberapa hari kemudian, itu diserap duluan oleh BI. BI menyerapnya dengan gimana? Antara bunga yang terukur tadi, volatility as sama bid-nya, BI paling tidak main di angka yang sama atau angka yang berbeda. Oke? Nah, ini kemarin menggunakan instrumennya surat berharga negara, surat utang negara, SUN dengan perbankan, Mas. Nah, SUN dengan perbankan, dengan kata lain, ya udah, ini kebalikannya, bank kasih SUN, kasih kamu likuiditas rupiah, makanya reverse repo. Reverse repo istilahnya. Nah, reverse repo ya kan, jadi kalau repo kan saya jual untuk saya beli untuk dijual kembali. Kalau ini namanya reverse, jadi kalau reverse itu kebalikannya, bank ngejual ke BI, janji akan beli lagi. Ya kan? Berarti bank akan dapat likuiditas rupiah. Ya kan, Mas? Nah, likuiditas rupiah nukar surat utangnya. Likuiditas rupiah yang dia tukar ini, dia dapat rupiah, dia kekunci, Mas, untuk memasukin ke valuta asing. Karena yang BI kasih katakan dia reverse repo-nya 7%. Kalau saya pasang di pasar misalnya, rugi. Karena di pasar misalnya forwardnya hanya dapat 6%, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Jadi akhirnya uang ini dikerangkeng, Mas. Surat utang negara dia tuh dikerangkeng, dia dapat validitas rupiahnya. Nah, posisi ini kenapa menimbulkan yang namanya sekarang SRBI? Dibalik, Mas. Jadi kalau SRBI ini bukan reverse repo, repo statusnya. Repo punyanya Bank Indonesia. Punya Bank Indonesia. Jadi dibalik. Bank Indonesia menyerap rupiah, dikasih SRBI rupiah ke perbankan. Supaya tidak tersedia untuk spekulasi terlalu banyak. Berarti kalau bacaannya kayak gini, secara teknikal dulu, kenapa BI menukar operasi reverse repo dengan fungsi SRBI? Nah, itu. Karena dia melihat bahwa rupiah dalam jangka pendek maupun jangka menengah, kecenderungannya menjadi objek dalam tanda petik spekulasi. Sehingga mau tidak mau, saya harus menyerap likuiditas berlebih rupiah. Kenapa ada likuiditas berlebih rupiah juga? Ini kita bisa lihat, Mas, dari data LPS. Dari data LPS yang punya di bawah makan tabungan kan, Mas? Tapi yang di atas cenderung juga berhemat, tidak mau belanja, tidak mau ekspansi, tidak mau memberikan segala macam karena ketakutan dia ke depan. Masih khawatir dengan risiko ya. BI punya pertimbangan gini, kalau orang yang punya likuiditas berlebih di rupiah nahan uangnya, lama-lama lihat US dollar kayak gini, dia akan mengkonversi tabungannya dari rupiah ke US dollar. Maka demand US dollar sudahlah ada aspek spekulasi yang tinggi, ditambah lagi oleh demand karena orang menukar rupiah ke US dollar. Nah, ini yang dipotong oleh BI. Rupiahnya saya
ambil lewat SRBI. Banknya ke nasabahnya apa? Kan kita bisa lihat Mas di data LPS, angka deposit on call naik. Betul, betul. Jadi artinya ke nasabahnya simpen Mas Awalil nih Iya, Bank. iya. Pak Awalil deposit on call aja 2 hari ya Pak. Bunganya lebih tinggi. Lebih tinggi. Mas Awalil lihat, ya daripada saya capek ke US dollar belum tentu dapat gitu kan. Ya udah deh saya taruh di deposit on call. Uang deposit on call nasabah ini diambillah SRBI. Jadi deposit on call itu waktunya pendek ya? Pendek Mas, ya sehari 2 hari ada yang overnight, yang on call ada yang makanya disebut on call. Nah, ada yang overnight dan segala macam. Bunganya ngikutin pasar uang. Pasar uang antar bank yang terkait yang saya bilang forwardnya berapa tadi. Iya. Nah, bunganya ngikutin itu. Nah, jadi yang BI lakukan sekarang itu dia serap aspek orang mikir untuk mengkonversi ke US dollar, aspek orang untuk memperbanyak transaksi forward falas. Dengan BI seraplah rupiahnya. Yang bunganya kurang lebih hampir sama dengan bunga SBN. Lebih tinggi sedikit malah. Nah, ini kalau secara teknikalnya begitu Mas. Artinya bahwa yang dilakukan oleh BI ke depan ini, bahwa BI melihat ekspektasi orang, persepsi orang terhadap penguatan US dollar itu lagi tinggi. BI coba stop. Agar itu tidak menambah, BI serap rupiahnya. Di sisi lain kita bisa ngelihat sebetulnya ini upaya BI untuk bermain out of the box gitu. Jadi kalau dibiarkan reverse repo terus dan pakai repo terus, ya, yang bisa terjadi pasar reponya turun, harga reponya turun. Kalau harga reponya turun, yieldnya naik. Kalau yieldnya naik, ada resiko terhadap KAR perbankan. Urut-urutannya begitu ya. Urut-urutannya gitu kan gini Mas. Kalau misalnya sekarang yieldnya sudah 7,4. Yieldnya. Harganya tapi masih 95. 2016 misalnya ambil contoh harga 90. Murah. Yieldnya 8. Kenapa sekarang di angka segini yieldnya udah mau dekat 8? Karena nilai tukar kita juga dalam posisi melemah. Volatilitas rupiahnya juga yang saya bilang transaksi forwardnya, volatility harian itu naik Mas, jadi 9%, 10%-an. Gitu kan? Nah, kalau volatility di pasar spot dan pasar forwardnya diakumulasi setahun 9%, 10%, sunnya masih yieldnya 7,2, rupiahnya masih di 15.500. Ini kalau tidak ada instrumen lain, dia tukar nih si sunnya sama asing yang 15% yang kita omongin sebelumnya. Ditukar sama dia dan untuk merangsek ke sampai angka 9%. Persoalannya saat ini berbeda dengan 2016. 2016 tuh nilai tukarnya tuh masih di 13.000, dia loncat ke 15 ribuan berapa kan gitu. Sekarang angkanya udah kegedean Mas, di 16.000 sekian, 16.400. Kalau ini dibiarkan, ini bisa ke 17.000, 18.000. Nah, BI itu sebetulnya memecah gitu, memecah permainan ini digeserlah ke instrumen baru yang BI terbitkan, SRBI, yang tidak mengganggu neraca perbankan yang pegang surat utang negara yang besar, termasuk dana pensiun dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari aspek kita berpikir positifnya, apa yang dilakukan Bank Indonesia itu positif. Melangkah di depan kurva. Jadi artinya melangkah di depan kurva, dia melihat orang ada kecenderungan akan memasang posisi di US dollar. Orang ada kecenderungan akan melepas sunnya karena volatility rate di pasar uangnya naik. Dia cegahlah ini dengan melakukan penerbitan SRBI tadi. Itu kalau dari sisi berpikir positif. Ini Mas, ya itu kan yang orange itu kan total posisi operasi moneter berbagai instrumen ya tadi yang disebut macam-macam tadi repo. Belakangan beberapa instrumen itu tidak dioptimalkan, cenderung hampir sama nih. Jadi hampir seluruhnya di SRBI ditambah SPB sedikit. Itu ya penjelasannya ya. Penjelasannya. Ini bulanan ini, mingguan. Artinya yang BI inginkan ketika memulai pertama kali di September ya 2023. Sekarang tercapai Mas. Berarti sekarang bank lebih memilih posisi repo SRBI dibandingkan posisi reverse repo sun. Ya betul, reverse repo-nya mengecil, saya ngerti. Mengecil. Nah, karena reverse repo-nya mengecil, maka yield itu kekunci Mas di 7,4. Ya kan? Itu juga yang bisa menjelaskan kenapa BI mengatakan BI rate turun. Ya kan? Berani mengatakan BI rate turun. Kalau kita lihat
Dulu orang selalu menganggap kalau BI rate turun, pasti yield Sun kita naik. Iya. Kalau yield Sun kita naik, harga Sun turun. Iya. Maka tekanannya akan ke dalam yang orang bilang CDS kita naik, default swap kita naik. Nah, BI sekarang buat instrumen di luar itu semua, namanya instrumen SRBI gitu. Iya, betul-betul. CDS malah ikutan turun ternyata. Karena CDS dasarnya Sun gitu. Ya, jadi dasarnya Sun. Jadi BI bisa mengunci Sun tidak bergerak, tapi BI bisa mengganti pasar, ya kan? Pasar dengan ekspektasinya untuk mendapatkan suku bunga di atas 7, BI kasih lewat SRBI. Iya. Tapi persoalannya, Mas. Nah, itu. Kalau ini kan daya tahan ya. Ini kan berarti BI melakukan sekuritisasi baru. Jadi dengan kata lain, BI menyatakan hutang lewat SRBI ini. Sama juga dengan pemerintah nyerbitin Sun. Iya, sama persis. Sama persis. Nah, kalau operasi moneter ini misalnya temporary, rupiah kita kayak gini, nah mungkin nanti SRBI ini bisa di net off lewat operasi moneter yang pada akhirnya zero sum game lah. Tapi kalau enggak, berarti kan BI ini melakukan konversi juga terhadap cadangan kasnya untuk penerbitan SRBI ini. Jadi kan artinya di neraca BI, hutang BI nambah. Kalau Sun, enggak Mas, karena yang punya hutang pemerintah itu masuk ke aset BI. Tapi kalau menerbitkan SRBI, itu dia menambah kewajiban. Kalau kewajiban kan menggerus modal juga. Ya, menggerus modal, dan kalau dia yieldnya gede, ya rate-nya tinggi, ya nambah biaya. Terus nanti gitu kan, ini kan SRBI diputar segala macam. Ya ini sebetulnya meskipun melangkah di depan kurva, tapi juga permainan di pinggir jurang gitu loh, Mas. Oke, kelihatannya pemirsa harus pelan-pelan ini ya. Jadi pemerintah ini kan berutang, sebagian besar utangnya itu adalah SBN. SBN tiap tahun secara neto bertambah. Jadi penerbitan baru dibandingkan dengan yang pelunasan, meskipun kata Yanuar pelunasan sebagiannya dengan ditukar, itu tetap banyak penerbitan barunya. Nah, sebagian dari SBN itu, sebagian cukup besar, 1/4 lebih dari yang rupiah, itu dimiliki oleh Bank Indonesia. Lalu 18%-nya dimiliki oleh bank. Nah, itu selama ini menjadi si SBN inilah yang jadi kunci dari permainan pasar uang, kan begitu. Mau putar-putar bagaimana, masing-masing mengambil keuntungan dari situ, mengatur likuiditas pada masing-masing pihak, begitu kan. Tetapi ada dampak kan yang mulai terasa, bukan mulai, memang aturannya begitu konsekuensinya ya, baik terhadap nilai rupiah, terhadap kar perbankan, mungkin sampai dijelasin aja nanti terhadap kondisi-kondisi itu. Nah, lalu BI ini mengeluarkan instrumen baru gitu yang namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Sebenarnya ada SPBI dan Sukuk BI, tapi masih kecil. Kita bicara SRBI saja. Terlihat dari kurva ini, semula operasi moneter Bank Indonesia seperti dijelaskan Mas Yanur itu salah satu yang besar adalah reverse repo ya. Nah, itu mulai digantikan oleh SRBI. Bahkan saya lihat tadi sudah mulai nol Mas yang di minggu-minggu terakhir ini. Nah, dengan segala macam dinamikanya. Nah, sejauh ini tadi Mas Yanur menilai ini terutama beberapa bulan terakhir lah ini termasuk yang berhasil menahan volatilitas ya, likuiditas. Terlepas rupiah melemah itu sebenarnya tidak terlalu radikal lah melemahnya kan, memang bahkan Yanuar di kesempatan sini sudah bilang dari dulu, dari 6 bulan yang lalu keseimbangan kita tuh ya 16.000 sampai 16,5, jadi kan masih sesuai ramalan 6 bulan yang mestinya Bank Indonesia juga berpikiran kurang lebih begitu Pak Mirsa. Tapi kita mau lanjut lagi nih. Nah, kira-kira dengan kondisi semacam itu ya kaitannya ini kan boleh dikatakan ya bisa sih ada aspek faktor fundamental ya, tapi kalau dikaitkan, karena kalau di textbook kan misalnya saya ekonom tuh baca urusannya kan adalah urusan dan transaksi. Kalau kita banyak ekspor barang dan jasa ya, bukan hanya barang, kita kemudian menarik buat investasi asing masuk, itu kan kita cukup punya. Jadi kalaupun ada permainan pasar itu kan tidak terlalu besar artinya. Gimana kalau kaitannya dengan itu, dengan faktor fundamental seperti itu? Ini Mas, operasi pas moneter, kalau reverse repo surat utang negara, itu operasi aset. Operasi aset. Yeah. Jadi operasi aset di Bank Indonesia. Yeah. Jadi ketika Bank Indonesia ngambil Sun, ya, reverse repo dari perbankan, dan dia memberikan rupiahnya ke perbankan, Bank Indonesia itu aktivitasnya aset. Jadi aset kas dia diberikan
jadi piutang diganti ke perbankan, tapi dia ngambil jaminannya juga berbentuk aset, yaitu SBN. SBN dipegang dia. Pegang. Salah satu resikonya kalau misalnya SBN ini harganya turun, asetnya turun di akhir tahun karena yieldnya naik terus, maka asetnya Bank Indonesia akan turun juga karena dinilai ke nilai wajar. Maka akan ada tekanan terhadap keseimbangan modal di sebelahnya kan. Di neraca kan ada modal, ada kewajiban. Sehingga kan kemungkinan seperti kita bahas gitu, daya tahannya sampai berapa harga sun turun gitu kan Mas. Kalau 85 sekarang kepentingan Bank Indonesia bahwa ini nilai aset jangan turun. Ya kan Mas. Jadi artinya yieldnya jangan turun nilai asetnya. Dia merubahlah operasi moneter menjadi operasi kewajiban atau pasifa. Oh, ini kunci penjelasan. Jadi operasi moneter yang tadinya itu berbasis aset sekarang jadi berbasis pasifa. Jadi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ke pasar dengan menerbitkan hutang. Bagus. Dengan menerbitkan hutang. Jadi kalau tadi beli aset, pakai aset. Kalau ini menerbitkan hutang untuk dapat aset. Gitu kan Mas. Nah sekarang apa yang akan terjadi ke depan? Gitu ya Mas ya. Saya melihat gini, kalau misalnya ini kejadian kayak kemarin, begitu rupiah itu sudah sampai ke 16.500 Mas, itu udah nggak ada lawannya. Maksudnya nggak ada lawan begini Mas. Sekarang misalnya rupiah di 16.300. Tek, ada yang orang buat penawaran banyak rupiah di 16.500. Melewati NDF. NDF. Ada yang nge-matchin Mas ke 16.500. Tapi transaksi ini udah nggak bisa bergerak. Artinya apa? Udah nggak ada lawannya. Nggak ada yang mau. Udah nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau ini karena apa Mas? Karena mungkin cadangan likuiditasnya udah habis. Kenapa cadangan likuiditas ini udah habis? Karena udah diserap duluan oleh Bank Indonesia lewat. Jadi rupiahnya tuh udah di tangan Bank Indonesia gitu loh Mas. Dipotong di jalan. Dipotong. Jadi tujuannya SRBI memotong ini. Iya. Kalau ini semata-mata kayak gini dan berhasil, mungkin di 16.500 nanti akan berhenti dan dia akan kembali lagi ke bawah. Iya, mendekati 16.000 lagi. Kejadian kayak kemarin kembali lagi ke bawah ke 15.100, ke 15.100 dia naikin lagi kan. Artinya kita mengentertain yang namanya kayak iler itu Mas, keluar masuk itu. Ya kan keluar masuk. Nah, akan beda cerita. Misalnya begitu 16.500, ini terus ada yang bawa naik Mas. Nah, artinya demand dan supply-nya tidak lagi terkait dengan pasar uang rupiah. Iya, memang karena faktor fundamental. Nah, logikanya kan gini, logikanya Mas Awalil tadi. Operasi moneter baik itu operasi kewajiban dengan pakai SRBI ataupun dulu pakai operasi aset, pasar aset. Sepanjang yang namanya cadangan falas, cadangan devisa falas ataupun cadangan devisa emas tadi bertambah, itu nggak ada masalah. Itu bisa bertambah karena apa Mas? Karena ekspor lebih tinggi dari impor. Iya, fundamentalnya di situ. Ada uang masuk. Jadi artinya BI bisa meningkatkan cadangan kasnya dan cadangan emasnya. Iya kan Mas? Iya betul. Cadangan kas, cadangan emas naik, maka dia bisa melakukan ini. Jadi artinya biaya moneter segini dikeluarkan oleh operasi kewajiban maupun biaya moneter karena ada operasi aset. Kalau misalnya itu memperbaiki sektor realnya, gitu ya, akan ada penambahan cadangan devisa kas. Ya kan Mas? Itu yang akan menutupi segala macam. Nah, celakanya kan kita ini itunya kurang berjalan ya Mas. Aku ambil contoh gini Mas. Memang orang selalu bandingin sama Vietnam gitu ya. Vietnam dong itu sekarang 26 ribuan Mas. Itu kan masih 16 ribu sekian. Dua mata uang di ASEAN ini yang nilai volatility-nya lebar itu adalah Vietnam dong sama rupiah. Tapi kalau kita tarik, ternyata Mas, Vietnam. Pelemahan Vietnam dongnya itu kalau kita kaitkan dengan nilai ekspornya itu elastis. Jadi setiap Vietnam dongnya lemah, ekspor dia naik. Bahkan terhadap nilai inflasi yang diakibatkan impor, inflasi impor itu berarti inflasi akibat nilai tukar. Itu dia tidak terlalu elastis, 50 angkanya sekitar 0,5, setengahnya aja. Jadi kan dampak konsumsinya yang datang dari barang impor itu hanya setengahnya. Tapi dia pelemahan nilai tukarnya menambah berkah ekspor. Sesuai textbook. Jadi artinya apa? Bahwa wajar kalau pada akhirnya
yield dia pun rendah walaupun nilai tukarnya Oh, itu penjelasan. walaupun nilai tukarnya rendah, volatilitasnya sama rupiah, tapi yieldnya rendah ya karena dia memang ada pasokan. Hanya sekitar 3 loh yield dia. Iya kan ada pasokan, masih ada pasokan uang masuk. Ya. Kalau kita ini kan semata-mata semua bertumbuh di pasar keuangan. Nah ini nih penjelasan menarik ini. Kalau Vietnam hanya bertumbuh di pasar keuangan ya sama kita mas, mungkin lebih mas. Tapi karena dia di net off oleh transaksi pasar realnya, ekspor impornya, maka turun karena ada uang dari pasar keuangan yang nilai biayanya 7%-an, dapat revenue dari pasar sektorialnya 4%, ya yieldnya 3. Itu penjelasan Jadi saya. di sini aja kita udah bisa menjelaskan bahwa kita bertumbuh di pasar keuangan, sektorialnya nggak bisa masuk. Alasan Bank Indonesia ya ini karena dana hasil ekspor, ya kan, dana hasil ekspor batu bara, sawit diparkir di luar dan segala macam. Itu satu alasan. Tapi alasan lain mas, memang kita tidak fokus dalam ekonomi. Aku ambil contoh ya mas. Contoh. Orang ribut durian, misalnya durian Vietnam. Kalau kita baca berita ya mas. Saya masih ingat soal durian ini mas. Karena waktu kita 2016 surat utang kita yieldnya ke 8%-an gitu ya. Kemudian waktu itu Jokowi masih oke lah ya, masih punya visi untuk pembenahan segala macam. Waktu itu kan dipicu juga oleh kenaikan harga beras ya mas ya. Nah, saya ngelihat gini mas, dan sawit kita kan dihajar oleh Eropa dengan yang Prabowo sekarang bilang ya. Saya lihat penghasil sawit yang gede lagi itu kan Malaysia. Malaysia itu dengan cepatnya mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Thaksin di Thailand. Dia melakukan konversi orang-orang petani sawit rakyatnya yang kehajar oleh harga sawit yang turun, dialihkan menjadi petani duren. Dan durennya bukan duren ecek-ecek, duren premium, musangking itu. Jadi kan negara melakukan kerja serius terhadap pembibitan dan sebagainya. Nah, saya kemudian melihat gitu, pasar durian ini seberapa besar sih? Ternyata Mas Awil, kalau kita lihat, saya punya outlook durian, pasar durian tahun 2016. Kenapa saya punya pasar outlook itu? Karena saya pernah ditawari oleh reksadana Thailand membeli kebun durian, Pak Awil. Ini kan cara berpikir kita juga. Sekarang SRBI underlying-nya apa sih? Kan nggak ada. Tapi kalau misalnya underlying-nya kebun durian ya beda cerita mas. Tapi kan itu underlying-nya SRBI utang juga, utangnya pemerintah. Kan kalau itu underlying-nya sektorial kan. Saya kemudian penasaran, saya tanya juga ke reksadana Thailand itu, emang pasar durian ini dia kirim ke saya outlook-nya. Ternyata outlook-nya luar biasa mas Alil. Ternyata outlook pasar durian itu importir terbesar itu Cina nomor 1. Setengahnya dari Cina itu Vietnam importir. Produsen yang paling banyak menghasilkan buah durian itu Indonesia masalahnya, jangan salah, bukan Thailand, bukan Malaysia. Tapi barang kita tuh bukan barang premium. Jadi di Cina itu yang dicari itu adalah durian-durian premium. Jadi durian kita ini banyak barangnya, tapi bukan durian premium. Di situ ada yang paling tinggi itu musangking, kemudian ada apa macam-macam lah nilainya gitu. Nah, yang menarik buat saya di berita terakhir ini, Vietnam nyalip kita katanya. Diproduksinya. Produksi yang premium ya. Dan bukannya menyalip total produksi durian ya, tapi dia juga masuk ke dalam kelompok eksportir yang tadinya importir. Ya, berarti dia ekspor ke Cina juga itu. Ekspor ke Cina. Karena dulu salah satunya dia trading mas. Dia ngambil dari Malaysia, dari Thailand, dari Indonesia dijual ke Cina. Jadi kalau sekarang kita ngomong defisit neraca perdagangan sama Cina, terkait dengan manufaktur, lawannya durian mas. Cuman kan kita tuh nggak bisa selesaikan ini dengan omon-omon gitu, kayak Luhut ngomong durian, nggak bisa diomongin. Ini kan memang harus ada ada kerja pemerintah, tidak hanya petaninya saja. Kerja pemerintah untuk melakukan ini. Bayangin Thailand di 2016 importir nomor 2 setelah Cina, sekarang jadi eksportir. Terus kita cuma bahas aja di koran, di media kan, wah Vietnam nyalip kita. Ya iyalah, orang kita nggak ngerjain apa-apa. Nah, dari sisi itu saya ingin melihat apa kaitannya dengan moneter. Artinya penambahan ekspor dari durian menambah cadangan devisa tunainya. Jadi walaupun nilai tukarnya meremah, Mas Awalil, pasar keuangannya volatilitasnya tinggi, tapi karena sektorialnya hidup, net off. Kita akhirnya cuman
Ngebayangin aja gitu. Ya, Thailand kayaknya juga mirip-mirip ya. Jadi sebetulnya perintis melakukan Ya, ini tuh Thaksin, Thailand. Jadi kan kalau menurut saya, ya kalau kita tanya Bank Indonesia pasti bilang saya ngurusin moneter. Ya, itu kan yang ngurusin. Ini kembali ke podcast kita yang awal kan. Tapi kan kalau dia punya posisi independen sebagai guru bank sentral, dia kan bisa bilang. Saya bilang ke pemerintah, saya bisa serap surat utang COVID kayak yang apa kayak. Tapi asal itu penguatan untuk sektorial. Kenapa? Karena saya punya kebutuhan. Penguatan sektorial itu buat fiskal pemerintah nambah pajak, Mas. Buat neraca moneter devisa. Nambah devisa tunai. Jadi kalau kita tidak pernah menambah devisa tunai, kita terus ngehidupin pasar gini, ini bubble orang bilang, Mas. Ya saya tidak berharap ya. Saya berharap sih besok mungkin ini belum sampai ke permainan ngabisin kita ya. Cuman kan kita patut khawatir juga, Mas, karena kan sekarang daya belinya juga turun, segala macam turun gitu ya. Kalau asing misalnya menggunakan isu-isu besar, kemudian di 16.500 itu ternyata masih naik terus ke atas pakai isu, bukan pakai demand supply lagi. Ya kan? Pakai ekspektasi. Kemudian juga terhadap default misalnya dana pensiun terhadap pembayaran pada penerima manfaatnya di default. Ini kita bisa jebol dua-duanya. Oke, saya sedikit potong. Jadi pertama, ekspor impor itu jangan hanya melihat data BPS. BPS itu namanya neraca perdagangan, itu hanya khusus barang. Nah, yang lebih luas namanya transaksi berjalan atau current account, itu adalah perdagangan barang dan jasa. Itu kita masih defisit. Kalau barang kita sedikit surplus. Nah, kalau kita lihat keseluruhan lagi namanya neraca pembayaran, itu menambah arus modal. Tapi mari kita fokus di transaksi berjalan atau perdagangan tadi. Nah, itu jelas akan bisa kalau memang surplus secara tren surplus. Yang namanya defisit itu boleh saja, tapi enggak. Yang boleh terus-terusan defisit itu cuma Amerika. Karena dia lain gayanya. Sebagian besar negara tetap harus menjaga trennya surplus. Nah, itu adalah mencerminkan sektor real, dan itu sebetulnya fundamentalnya nilai tukar suatu negara kan gitu. Tetapi di sisi lain dinamika keuangan ini kan makin kompleks, makin besar. Nah, dia juga mempengaruhi nilai tukar. Nah, menariknya di Indonesia dari beberapa kali kita podcast sama Mas Januar ini, justru yang dinamika keuangan ini yang lebih mendrive nilai kurs, ya seperti itu. Itu juga mungkin yang menjelaskan di sisi tertentu, ya sebetulnya cadangan devisa kita sih sedikit bertambah ya, meskipun tadi tidak maksimal, tapi nilai rupiahnya terus saja melemah. Coba kalau kita lihat ya cadangan devisa kita, yang bertambah itu. Nah, ini Mas, itu totalnya, Mas, yang totalnya ya. Lihat nih cadangan devisa ya. Uang kertas dan simpanan, berarti itu kan falas, Mas. Di 2012 ya sempat naik tuh, ya Mas. 2013 dipakai artinya, karena 2000 itu tapering off itu kan, jadi banyak operasi pasar falas. Dulu kan The Fed melakukan tapering off, masuk ke sini, masuk, berarti berkurang. Di 2014 relatif stabil. 2015 rupiah melemah, dipakai banyak, ya kan Mas, dipakai banyak. Nah sekarang misalnya di 2023, 2024 bertambah. BI bertambah, tapi bertambahnya ini BI sebetulnya bisa dari mana? Dari laba moneter kan? Laba moneter. Nah, tapi coba lihat Mas, yang surat berharga. Makin lama, ya kan? Penambahan cadangan devisa kita tuh dari yang kuning itu ya. Yang kuning. Nah sekarang kalau emas cenderung gitu-gitu aja. Yeah. Jadi artinya, kenapa orang bilang cadangan devisa kita itu, ya ekonomi-ekonomi yang kritis mengatakan ilusi kan? Kenapa ilusi? Karena kalau pasar surat utangnya tertekan, nilainya turun, angka segini juga ikut turun, Mas. Iya, karena angka kertas ya. Angka kertas. angka kertas. Kita belum ngitung operasi yang sekarang SRB ini kan operasi kewajiban. Iya. Kewajiban itu pasti akan ada kaitannya. Kan gini Mas, debit kreditnya artinya kan kalau kita lihat di 2024, ketika Bank Indonesia melakukan operasi SRBI di sisi kewajiban, uang rupiah yang dia terima itu mungkin besar kemungkinan dia belikan falas. Sebagiannya. Karena falasnya naik. SRBI itu 25% dimiliki asing. Berarti kan ada potensi itu berupa falas kan? Karena rupiah kan SRBI. Ya, SRBI-nya rupiah, tapi dia bayarnya dengan
Falas. Dengan falas. Kalau asing. Nah, kalau asing. Makanya kan kecenderungan BI itu ketika ya, ngambil naik, rupiah, dia langsung beliin falas. Makanya falasnya naik. Artinya kan kenaikan cadangan falasnya itu karena BI menerbitkan hutang SRBI. Ya, bukan oleh transaksi berjalan. Bukan oleh transaksi berjalan. Kan kita bisa lihat sendiri 2024. Ya, transaksi berjalannya defisit. Nah, jadi dari situ aja kita bisa lihat. Nah, sekarang orang lihat gitu ya. Kita nggak usah US dollar ini gitu ya, Mas. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih asal muasalnya lahirnya BRICS gitu ya, Mas. Ya, oke, BRICS. Nah, ini. Jadi waktu 2008, Mas, ya kan Bank Sentral Amerika The Fed itu melakukan bailout hampir mirip kita. Posisi postur devisanya ini hampir mirip kayak gini. Bahkan dia lebih drastis lagi, Mas. 99% isinya surat berharga. Emasnya itu kecil, ya kan? Cina mengatakan di pertemuan G7 gitu ya, ini harus kita reform dong IMF, dalam hal ini SDR IMF. Karena dulu SDR IMF yang menjadi US dollar jadi ruling currency, itu karena negara yang punya devisa emas terbesar, rasionya ya. Kalau nilainya tetap gede emas yang punya The Fed, Mas, tapi rasio kita ngomong rasio devisa atas total devisanya itu waktu itu Amerika Serikat. Nah, ini buying time nih dari mulai oke deh kalau gitu yuan masuk ke SDR IMF dikasih 1%, dia nggak puas, akhirnya dia bentuk BRICS ya. Nah, dia buying time, tapi orang nggak pernah mencermati, Mas, bahwa sekarang pelan-pelan waktu itu, Mas, posisinya harga emas ya dengan indeks US dollar itu jauh berjarak. Jadi boleh dibilang posisi Amerika Serikat kalau kita bicara The Fed pada waktu itu, ini yang hijaunya dia nih, ya cadangan cash dia itu kecil, cadangan emasnya ini sehingga harga menjauh. Sekarang, Mas, kalau kita lihat dengan segala macam loh, Trump mulai trade war 2016, inflasi dinaikin, kita lihat nih apa yang terjadi hari ini sebetulnya. Yang namanya harga emas itu udah follow lagi ke US dollar, nempel lagi. Sudah searah. Jadi emas ditentukan oleh arah US dollar index. Jadi kalau sekarang orang ngomong safe haven, orang cari aman karena melihat krisis, udah deh pinpannya ke emas. Emasnya juga udah follow terhadap US dollar. Jadi dalam posisi kayak gitu, sebetulnya bukan hanya rupiah. Betul keterangan Gubernur Bank Indonesia. DXY urusannya. Keterangan Menkyu, betul. Bahwa memang indeks dolar yang kuat. Indeks dolarnya yang menguat karena dolar berhasil mengkonsolidasi balik, Mas. Oh, itu kuncinya. Mengkonsolidasi balik struktur devisanya struktur devisanya menjadi nempel lagi ke harga emas. Nah, dalam posisi kayak gitu, emas kita kan segini-gini aja, Mas. Iya. Ya, nah sekarang kita bicara Cina, Mas, ya. Cina ini kan sebetulnya lagi krisis properti. Betul. Kemudian dia juga banyak perusahaan-perusahaan barat keluar, jadi ada krisis manufaktur, krisis properti. Jadi kan Cina lagi mengalami masalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Amerika Serikat saat ini, berarti kan kalau dia ingin ngegas, ya kan? Cina bilang akan ngeluarin, orang banyak yang bilang, Cina kan juga pegang falas US dollar paling banyak. Dia juga pegang emas paling banyak. Yeah. Tapi kalau misalnya sekarang terjadi ketidakpastian segala macam karena US dollar index yang ngegiring emas, Cina ngelepas emas, ngelepas US dollarnya, dia udah punya cadangan yang cukup besar. Jadi di balik ini semua gitu ya, bahwa kedepannya US dollar ini masih akan tetap kuat, gitu ya, karena dia mendrive emas. Tapi kemungkinan besar dia akan juga ada sampai titik jenuh, Mas. Balik dulu sebentar ke bawah gitu, US dollar indeksnya melemah lagi. Apa masa depan rupiah akan tetap sama? Enggak, Mas, karena kita 2025, 2026, 2027 ada belanja rutin yang naik karena peningkatan hutang jatuh tempo. Iya. Yang jumlahnya 850 per tahun. Rata-rata. 850 ini pasti akan ditukar oleh surat utang baru. Iya. Berarti net surat utang yang untuk ekspansi itu makin sempit. Sementara penerimaan juga PPN nggak bisa dipaksakan karena kelas menengahnya lagi repot. Ya kan? Nah, posisi kayak gini, ini secara persepsi orang akan mengatakan
oh kalau gitu ceritanya saya nge-short surat utang negara pemerintah Indonesia aja. Jadi saya ingin mengatakan, moga tidak terjadi. Tapi ini kalau saya cara berpikir bandar ya Mas. Ya kan, kalau saya berpikir bandar, oh kalau kayak gini ceritanya, nanti akan ditukar dengan surat utang baru, harga surat utangnya akan jatuh. Saya jual aja sekarang surat utang pemerintah Indonesia. Nanti saya beli. Di kemudian hari begitu dia turun. Iya. Berarti saya Malah makin mendorong lebih cepat terjadi. sebetulnya BI itu mengeluarkan SBB segala macam Untuk menunda ini. menunda ini Mas. Itu dari sisi itu. Cuman kan balik lagi, ini kan permainan adu nafas. Iya, adu nafas, adu kuat, adu stamina. Kalau sekarang transaksi kewajiban, menambah kewajiban untuk meningkatkan stabilitas aset, kewajibannya ikut naik. Ikut naik, bebannya juga ikut naik. Itu akan mengurus juga. Sampai berapa jauh BI tahan? Ini pertanyaannya. Sekarang 914 triliun SRB. Kan pertahanan ini kan, dia mungkin akan baik-baik saja Mas, kalau nilai aset Sun-nya nggak ikut jatuh ya. Tapi kan kalau besok misalnya dia sudah menerbitkan kewajiban. Jadi berantai kan ini. Berantai. Makanya sebetulnya menurut saya apa yang menjadi resiko terbesar kita? Penurunan harga Sun tetap walaupun BI mengeluarkan SRBI. Dan memang itu juga sih maksudnya mengeluarkan SRBI itu untuk nahan ini ya. Nah kembali tadi kan awalnya sampai mau jelasin kalau dengan BRIC tapi hanya urusan soal nilai tukar aja. Ada nggak potensi kita melakukan bukan dedolarisasi lah, mengurangi ini dolar, resiko dolar. Selalu dikatakan transaksi lokal. Jadi misalnya kita dengan Cina dengan yuan langsung bolak-balik, selisihnya aja yang kita bayar. Tapi dari cerita kita melihat kondisi tadi, ternyata tekanan terbesar kita terhadap nilai tukar kita dari pasar keuangan. Karena kontribusi sektor kan beda dengan cerita kita Vietnam Mas. Kalau cerita Vietnam dia tadi terhubung banget ya. Terhubung banget. Cadangan devisa dengan sektor itu sangat terhubung. Kita sedikit lemah hubungannya. Jadi kan elastisitas kita. Iya ini bagus ini penjelasannya. Kita lihat aja lihat apa adanya. Elastisitas ekspor Vietnam ya dengan volatilitas Vietnam dongnya ternyata itu 0,95 Mas, berarti hampir sempurna. Iya, hampir ngikut arahnya sama. Artinya pelemahan dong meningkatkan ekspor. Iya, hubungannya gitu. Inflasi yang disebabkan oleh barang impor itu hanya 0,5, jadi setengahnya. Kan netnya masih 0,5an gitu, jadi uang baru yang bisa dibentuk oleh Vietnam. Kan satu sisi dia harus membiayai impor 0,5, tapi dia mendapatkan 0,9 kurang 0,4. Sementara kita Mas, elastis dengan ekspor dengan rupiah kita inelastis, malah nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya lah gitu. Tapi terhadap impor sangat linear. Sekarang kalau kita mau selesaikan transaksi ini Mas, transaksi ini langsung dengan yuan dengan segala macam, tidak menolong juga. Ya ini kuncinya penjelasannya. Jadi bukan karena persoalan tidak di situ yang paling utama. Persoalannya kita harus menyembuhkan transaksi sektor keuangan kita. Nah sekarang kita jujur aja gitu, yang pegang permainan di sektor keuangan kita, apakah BRICS atau the Fed? Nah itu masalahnya. Gitu loh Mas. Jadi apa the BRICS atau the Fed? Pertanyaannya, apakah BRICS bandar-bandarnya dalam hal ini Cina dan sebagainya mau menolong kita untuk mengatasi? Jangan lihat dia punya cadangan devisa banyak, tapi dia apa tindakannya selama ini kan, dan kedepannya mau bagaimana? Kalau transaksi neraca perdagangannya oke lah. Gitu. Lebih tapi bagus kalau kita dengan BRICS. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau saya ada tekanan terkait dengan neraca pembayaran yang datangnya bukan dari perdagangan, apa BRICS akan melakukan yang namanya devisa bersama Mas? Itu saya belum jelas. Saya ambil contoh gini. Ambil contoh Jepang Mas. Waktu tahun 2008. Jadi sebelum BRICS ini, Bank Sentral Cina itu sempat merintis dengan Jepang Mas. Jepang ini kan musuh abadinya. Ternyata punya kepentingan sama Anda juga. Jadi Fukui waktu itu ya, gubernur bank sentralnya. Jadi pada waktu itu Bank Sentral Korea, Bank Sentral Jepang, ini kita ngomong 2008 nih Mas. Kan? Bank Sentral Korea, Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Cina, dia menyatukan devisa Mas. Jadi kalau terjadi sesuatu di backup oleh yang lain, operasi moneter di Jepang, ini ada devisa bersama yang bisa dipakai. Ya kan, jadi underlying-nya disebut dengan underlying swap dan sebagainya lah. Swap. Nah ini Mas tensinya
itu kelihatan waktu di 2008 Gubernur Bank Sentral Jepang ini diganti sama orang ya kadernya lah, ditolak sama parlemennya, sampai akhirnya yang jadi Gubernur Bank Sentral Jepang adalah orang IMF waktu itu. Jadi geopolitik gini nih tetap ada. Pecahlah kongsi ini. Jepang ditekan. Nah, sekarang kenapa orang bilang, kenapa sih dolar Singapura itu sama kuatnya sama dolar Amerika? Lihat aja neraca The Fed. Neraca The Fed itu punya swap line, dalam artian penyatuan devisa. Dia akan bantu devisa Singapura lewat The Fed. Ada swap line-nya. Oh, khusus ya dia ada swap. Iya. Kita nggak ada ya? Kita nggak ada. Nah, pertanyaan saya, apa BRICS? Iya. Mau backup kita. Ini kan belum jelas. Di saat Cina sendiri punya masalahnya sendiri, ada persoalan properti. Dan menurut saya gini loh Mas, cara bacanya itu pintarnya si Trump ini kan gini Mas. Si Trump ini kan ngelihat Mas, bahwa Eropa itu menggiring orang-orang di emerging market termasuk Cina dan kita, bahwa cetak uang ke depan itu, kalau kita mau ngambil uang moneter, dan uang moneter ini kan adanya di Amerika nih, di Barat, itu lewat carbon trading. Ya kan, makanya ada menteri hilirisasi dari kita. Cina juga masuk ke dalam hilirisasi kita gitu ya, walau baterai, nikel segala macam, sehingga nanti ada carbon trading yang dihemat. Hebatnya Trump apa Mas? Yang pertama dia lakukan kemarin, dia cabut, Amerika keluar dari konsensus itu, nggak ada lagi carbon trading. Jadi ibarat kata Mas, orang yang sudah terlanjur sekarang menganggap bahwa duitnya akan di sana dan terlanjur investasi di sini, nggak ada lawannya lagi dengan dia. Nah ini kan geopolitik lagi ya Mas. Jadi artinya kalau menurut saya, kalau saya orang yang punya uang, kemudian hedge fund segala macam, saya nge-short surat utang aja deh. Saya bukan yang ngajarin ya, tapi artinya orang kalau sepintas nampaknya Bank Indonesia juga tahu tentang itu. Buktinya dia pakai SRB ini kan maksudnya untuk mengurangi itu, mencegah itu ya. Dia mencegah surat utangnya di short, dia short duluan kemudian. Tahu sih Mas, cuman intinya kembali permainan ini berapa lama. Kalau permainan ini ternyata sudah sampai ke satu titik, ya kita lihat deh sekarang kan 16.300 ya. Menurut saya sih sekitar bulan Februari tengah-tengah menjelang Maret, mungkin US Dollar Index akan turun lagi. Karena Amerika itu kan membiayai defisitnya di Maret. Mungkin akan turun reda gitu. Nah, kira-kira kita turunnya seberapa jauh di situ. Nah, harusnya sih menurut saya kalau misalnya katakanlah kembali ke 16.500, tetap lagi balik lagi ke bawah, berarti sebetulnya kita nih masih melayani permainan iler lah. Nah, ya. Tapi yang saya khawatir tuh keseimbangan baru lagi Mas. Jadi keseimbangan baru lagi ini, topnya tuh dirubah. Kalau kemarin topnya di 16.400, besok mungkin katakanlah topnya dirubah di 19.800 dan 16.800 balik lagi. Artinya tahun depan, Desember, kira-kira kita akan ada di 16.500. Itu yang bisa menjelaskan. Yang gambar jangka panjang tadi. Jangka panjangnya itu tetap melemah. Dan kita nggak sendiri Mas, ada Vietnam Dong, teman. Vietnam Dong itu walaupun dia kayak gitu posisinya, sektor realnya oke. Gitu. Jadi dengan kata lain, saya mau ngomong ke Presiden Prabowo ini yang jelas-jelas aja lah, yang konkret-konkret aja. Jadi yang konkret-konkret yang membuat memang pada akhirnya itu rakyat bekerja. Sekuritisasi ini bisa diatasi segala macam. Jadi memang bagaimanapun kembali, padahal buku teks juga menjelaskan idealnya kan nilai tukar itu terkait dengan fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi itu ya produksi kan, produksi yang terus melaju dan berkualitas, artinya merata. Ujungnya adalah kesejahteraan banyak orang. Nah kita kalau stabilitas nilai tukar lebih berbasis itu kira-kira terjadi ya seperti sementara ini terjadi seperti Vietnam, tetap volatile tapi ini menjaga. Nah Indonesia oleh Mas Yanoni dikhawatirkan karena kita menjaga stabilitas yang meskipun stabilitas itu dijaga hanya 6 bulan, setahun kan, buktinya kalau secara bertahun-tahun juga melemah itu tanpa diimbangi dengan baik oleh perkembangan sektor real kita. Ini kan berbiaya tinggi. Nah, masuk ke pendapat sampean yang dulu-dulu. Kalau ini diteruskan, ya mungkin kita bisa ya, namanya orang mengayun itu bisa saja bertahan. Tetapi yang tampak terlihat kata sampean kan, ini soal keadilan. Karena permainan ini menguntungkan sebagian orang kan, kira-kira begitu toh? Nah, kalau soal gimana ini, itu? Soal ini saya justru
ingin mengutip mbahnya kapitalisme. Jadi Jeremy Powell ya, gubernur Bank Sentral The Fed sekarang, dia ditanya di Kongres, Mas, ketika dia mengatakan bahwa kenapa naikin Fed rate terus? Kan sebetulnya biarkan aja, nanti dari yield aja, seperti kayak sekarang misalnya BI turunin aja BI rate. Toh kalau pasar butuh kompensasi biarin aja yieldnya naik. Jawaban Jeremy Powell gini, Mas. Dia bilang mau pakai suku bunga dalam hal ini Fed rate, mau pakai utilisasi aset keuangan dalam hal ini yield di pasar keuangan. Dia bilang sama aja, at the end yang diuntungkan hanya orang-orang kaya. Tetap tidak menyelesaikan persoalan orang-orang miskin. Ini yang ngomong Chairman The Fed gitu. Chairman The Fed yang ngomong kayak gitu. Nah, artinya, Mas, kalau di kita kan, wah, pasar stabil, kata Gubernur BI. Kita tidak pernah punya Gubernur BI yang jujur gitu. Jujur mengatakan, saya terpaksa melakukan operasi moneter ini karena untuk stabilitas, tapi jujur saja bahwa ini meningkatkan ketimpangan. Kan kita perlu keterbukaan juga, Mas. Keterbukaan bahwa jujur bahwa yang menikmati itu kelompok kaya. Chairman The Fed aja ngomongnya kayak gitu. Makanya kan orang bilang kan di Amerika kan kayak gitu, hampir 11-12 sama kita kan. Kejahatannya naik, pengangguran. Ya karena dia memang begitu, Mas. Jadi cuman kan dia ekonominya kan skalanya gede, Mas, beda sama kita. Mau cetak-cetak duit kayak, mau pakai membangun persepsi perang kayak gitu. Too big to fail kalau dia ya. Kan gitu, beda sama kita. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ini dibiarkan, ya kita makin meningkat biaya moneternya, yang diuntungkan kelompok kaya, orang semakin nikmat ke permainan uang menciptakan uang. Uang menciptakan uang. Biarkan uang bekerja untukmu kan. Uang bekerja untukmu. Sementara penduduk kita banyak, Mas. Kita bukan negara kayak Singapura yang penduduknya sedikit, bukan kayak Finland yang selalu dicontohkan. Negaranya orangnya sedikit, kita orangnya banyak. Jadi kalau orang banyak itu butuh dikasih kerja, butuh dikasih makan. Dua hal itu kan. Jadi artinya menurut saya permainan monetaris sepanjang tidak bisa mengenerate pekerjaan, tidak bisa mengenerate yang namanya pendapatan, menurut saya kita meningkatkan ketimpangan. Nah kalau misalkan meningkatkan ketimpangan, ya itu soal waktu saja, Mas. Tidak dihajar geopolitik, ya dinamika sosial politik dalam negeri. Ya karena solidaritas sosial daya tahan itu kan ada batasnya. Ada batasnya. Jadi menurut saya itu kerawanan itu besar. Jadi kerawanan itu besar harus dicermati. Ini biaya moneter terlalu tinggi. Kita harus punya langkah cepat untuk mengatasi ketimpangan ini. Kan kayak Vietnam kan sebetulnya kalau boleh dibilang, kalau kita lihat data kasat mata, dia membiarkan juga orang kaya dapat duit dari transaksi pasar keuangan, tapi dia ternyata punya upaya memaksa itu untuk masuk ke sektor real kan, Mas? Justru karena dia masih kalau secara rata-rata lebih tertinggal dari kita ya, mau GDP mau GNI, tapi dari sisi proses itu dia nampaknya lebih pas gitu, proses naik bersama-samanya yang kaya dengan yang miskin. Mas, jadi kritiknya bukan bagaimana kita mencari pembiayaan. Tapi kritiknya bagaimana kita membelanjakan. Nah, ini dia. Ya kan, Mas, bagaimana kita membelanjakan. Sekarang kita lihat Vietnam. Kan nggak ujuk-ujuk, Mas, dari importir durian tahun 2016, sekarang 2024 jadi eksportir. Pasti ada yang dia kerjakan. Ada riset bibit, ada petaninya yang diajarin segala macam. Nah, kita, Mas, belanja kita 10 tahun terakhir itu apa sih? IKN, kayak gitu. Kan nggak ada korelasinya sama rakyat banyak. Kita kan harus punya keberanian itu, Mas. Itu anggaran untuk perindustrian itu kurang dari 10 triliun. Coba bayangin. Pertanian hanya belasan triliun dari sekian ribu triliun. Bayangin, Mas, kalau uang IKN. Kita ngomong fair dulu deh, apa yang harus pertama kita lakukan ya. Uang IKN misalnya untuk membuka lahan durian. Durian premium gitu. Jadi dapat uangnya sekarang. Kan menurut saya itu yang paling, kalau kita mencontoh Vietnam kan gitu. Vietnam itu kan dia melakukan hal-hal yang konkret-konkret aja. Dan kita sebenarnya potensinya sangat besar. Saya menyimpang sedikit waktu saya ngundang Prof. Hermanto Siregar, beliau menyampaikan kita itu sebetulnya punya beberapa potensi, ada karet, ada coklat, dan disebut beberapa komoditas. Ya artinya kan bisa berdasarkan region, tapi memang dibutuhkan satu keterlibatan pemerintah secara serius.
Kemudian pemerintah kan juga harus memberikan dorongan agar perguruan tinggi lembaga tadi kan, lembaga riset. Jadi dia bercerita itu Pak Hermanto, dia malah pernah di Thailand kalau tidak salah 2 tahun apa begitu ikut di riset di sana. Sementara yang seperti itu di sini agak kesulitan. Coba gini Mas, sekarang kita lihat. Ya mungkin Pak Hermanto juga udah pernah ngomong ya. Thailand dan Vietnam menguasai pasar beras. Karena dia melakukan apa yang disebut food estate lah ya, mekanisasi dan sebagainya. Tapi kenapa di dia tidak timbul masalah? Karena Mas, untuk pangannya dia pakai modernisasi, mekanisasi, orangnya dialihkan ke Pak Hermanto katakan tadi, ke komoditas, ke komoditas yang menguntungkan ya. Durian dan sebagainya. Jadi kalau kita sekarang mau mengglorifikasi kesejahteraan petani sawah, menurut saya ilusi Mas. Jadi harusnya pesan yang disampaikan untuk ketahanan pangan beras kita food estate, nggak ada masalah dengan itu. Tapi pemerintah harus mengatakan kesejahteraan petani itu dapat marginnya dari komoditas. Dipindahlah mereka ke sana kan. Dipindahlah mereka ke sana. Kerja pemerintah Mas. Kerja pemerintah. Pembukaan lahannya, bibitnya dan sebagainya. Tapi kalau enggak ya omon-omon aja Mas. Dan bisa mendapatkan petani muda kan kalau ke komoditas itu. Tapi benar Pak Hermanto bilang begitu. Itu kalau kita sekarang mengatakan, orang selalu mengatakan kita kalah sama Vietnam dari sisi manufaktur. Enggak, menurut saya Vietnam itu melakukan land reforma agraria. Ya kan dia melakukan land reform, dia menggeser petaninya agar sejahtera ke komoditas. Sama ini pendapatnya dengan Pak Hermanto. Ke komoditas. Jadi menurut saya tanpa berpikir melakukan zonasi lahan dan menggeser transformasi petani sawah kita nggak akan pernah bisa memperbaiki. Jadi kembali ke tadi ya, pesan Mas Yano ini sangat jelas. Kita tidak bisa hanya mengutak-ngatik, memanage apapun namanya dengan instrumen inovatif apapun kalau semuanya berbasis pada hanya industri keuangan atau sektor keuangan. Dia harus bersamaan dengan pembenahan sektor real. Bahkan kalau bisa dinyatakan harusnya sektor real ini yang mendrive sektor keuangan. Jadi artinya uang itu harus mengikuti barang, bukan sekarang ini barang mengikuti uang. Itu pertamanya. Yang kedua tadi sudah disebut-sebut soal ketimpangan. Jangan confuse ya bahwa Gini rasio itu adalah satu ukuran ketimpangan berdasarkan pengeluaran. Tapi kalau ukuran-ukuran lain semua menunjukkan terjadi pemburukan ya. Memang tidak hanya Indonesia sih. Nah saya teringat ini mungkin dikomentari juga terkait dengan industri keuangan ini. Ya secara umum saya mengadaptasi dari Piketty, tapi saya sederhanakan aja. Tadi kan kita tumbuh 5% rata-rata ya kecuali COVID ya. Lalu secara rata-rata yield untuk SBN berarti mewakili lah. Ada yang lebih, ada yang kurang, mewakili 7%. Berarti kan kalau secara ilmu teori ekonomi yang sederhana kan produksi itu fungsi dari 2 faktor faktor. 1 tenaga kerja, 1 modal. Berarti 2 nih. Kalau rata-ratanya 5 yang 1 dapat 7 berarti yang tenaga kerja kan dapatnya 3. Makanya ketika itu berlangsung puluhan tahun ya ketimpangan kan pasti terjadi. Nah kira-kira begitu nggak anunya ngelihatnya? Nah, dan yang si 7% ini ya tentu kita lihat indikasi-indikasinya. Tapi memang secara teknis kan melewati pasar uang, melewati dana reksadana ya, kok dana reksadana apa kustodian. Tetapi kan kalau secara cerminan lain kan terlihat di simpanan di bank. Meskipun ini kan terhubung. Saya pernah menyampaikan di kanal ini, di data ini bahwa lebih dari separuh 51% simpanan di bank itu di atas 5 miliar Mas. Jadi banyak rekening yang di atas 5 miliar itu banyak sekali, rata-ratanya 32. Yang 100 juta ke bawah itu sedikit sekali, hanya 11-12%. Artinya kan sebegitu. Ada yang di netizen itu tanya, tapi itu termasuk perusahaan kan? Iya, tapi kan perusahaan itu terhubung dengan manusia-manusianya itu. Dan menariknya, meskipun tidak pernah dipublikasi resmi, itu saya pernah baca. Ternyata rekening di bank itu yang gede-gede itu 51% personal Mas, bukan perusahaan. Betul. Jadi kalaupun perusahaan kan terhubung perusahaannya dia. Nah ini kan kita tidak anti orang kaya ya, kanal ini juga tidak. Tetapi kira-kira pemerintah itu, ini penilaian saya nanti dikomentari, itu mesti paham bahwa dia kalau main-main di Sun, di SRBI, di apapun itu selama ini
ya yang menikmati adalah ini kan begitu dibandingkan dengan yang tadi pekerja. Karena itu ada kewajiban moral minimal mereka ini ditahanlah. Kalau ini 3 dengan 7 ya mbok dia itu 5,5 gitu, yang ini 4,5 kira-kira gitu nggak cara ngelihatnya Mas? Sekarang cara ngelihat ya. Kita ngambil yang sekarang lagi rame lah di netizen ya, yang ngomentarin mayor yang jadi Bensekam, ya kan, yang LHKPN-nya 15M tanpa hutang, ya. Anggap aja sekarang 15M itu dalam bentuk uang, saya nggak tahu LHKPN-nya, tapi katakan aja Mas, saya punya uang 20M, ya. Sekarang ada SRBI, ya. SRBI-nya berapa? 7,4 ya Mas? 7,3. 7,3. Misalnya deposit on call, ya, dari bank ke saya, misalnya dia kasih katakan aja 6% lah, ya kan Mas? 20M 6% setahun. Artinya saya bisa dapat hampir 1,5M setahun. Mas Awalil musuh dia jadi invest ke bisnis sektor real yang marginnya hanya 5% dan nanggung duit segitu juga, dan belum tentu juga uangnya ada. Uangnya dalam arti bisa hangus, ada resikonya. Nah, artinya yang Mas Awalil katakan tadi, orang yang menyimpan uang besar ini dikompensasi oleh operasi moneter, ini dikatakan oleh Jeremy. Oh, itu yang dimaksud Jeremy tadi yang saya betul bisa mengatasi stabilitas pasar keuangan, mau pakai bunga kek, mau pakai yield, apapun, mau pakai apapun, tetap yang diuntungkan yang kaya, ya kan Mas? Nah artinya kalau kita ngelihat ke sana gitu, ya dunia ini memang tidak adil, tapi kita harus hidup dalam ketidakadilan. Nah yang bisa membuat dunia ini menjadi teratur dan adil itu kan hukum Mas. Nah hukum itu kan pemerintah. Ya kan? Nah pemerintah itu kan kalau kita berpikir bahwa uang ini semua uang halal, bukan uang cuci uang ya, gitu, jadi uang halal, yang bisa pemerintah lakukan itu kan kebijakan Mas. Yang bisa pemerintah lakukan kebijakan itu salah satunya misalnya menerbitkan sekuritisasi sektor real pertanian. Kayak di Amerika kan dia punya farm bond, obligasi yang diterbitkan khusus untuk membiayai politik ekonomi pertanian dia. Farm bond namanya. Jadi obligasi pertanian dia itu dibahas, dia di Amerika itu kan pemilunya 4 tahun sekali Mas. Tapi dia punya yang namanya Farm Bill, jadi undang-undang tentang pertanian itu usianya 5 tahun. Jadi akan melewati satu presiden ke presiden. Ini yang disebut keberlanjutan ini ya. Kalau di kita mungkin GBHN ya, tapi ini Farm Bill aja. Jadi Farm Bill ini menentukan arah pembiayaan pertanian ke depan. Itu diterbitkan Farm Bond. Ini Amerika loh. Mengikat pada presiden ya. Jadi sebetulnya Amerika maupun dia pakai moneter segala macam, basis intinya yang saya lihat Mas, tetap pertanian. Harus diamankan itu ya. Harus diamankan Farm Bond. Nah, misalnya pemerintah mengeluarkan, oke deh sekarang kita anggap aja gitu, BUMN atau nanti deh Danantara deh, gitu ya. Danantara misalnya dia mengeluarkan sekuritisasi durian, tapi duriannya durian premium, ya kan Mas? Misalnya katakan aja kita meniru Cina deh. Cina kan dulu juga awalnya tukang nyontek Mas, bukan tukang produksi. Barang apapun di Amerika dia buat dengan harga lebih murah gitu. Misalnya pemerintah mengatakan, nih kita sudah bisa membuat musangking di Indonesia. Karena musangking yang harganya premium. Bibitnya kita sediain, ya kan? Kemudian lahannya, pupuknya segala macam kita sediain. Anda ngambil yang namanya pembiayaan dari bank, ya kan? Nanti kita potong ya dari harga jualnya. Bank dapat duitnya dari mana? Pemerintah nyembritin yang namanya tadi obligasi pertanian. Iya, sekuritisasi tadi. Sekuritisasi pertanian ini ditukar misalnya dengan SRBI yang tadi. Ditukar dengan segala macam untuk operasi moneter. Menurut saya, ya kan, begitu nanti panen 3 tahun yang akan datang, kita menikmati kayak Vietnam. Walaupun nilai tukar dongnya 26 ribu, tapi dia bisa punya durian gitu loh Mas. Malah diekspor lebih mahal jatuhnya. Nah, jadi maksud saya, jadilah petani moneter Mas. Jadi Anda menggunakan selisih keuntungan moneter untuk sektor real, pertanian dalam hal ini. Ya, menurut saya tidak ada manufaktur yang bisa berjalan Mas,
tanpa pertanian yang beres. Dan Indonesia memiliki beberapa potensi komoditas kan. Komoditas. Tadi Pak Hermanto ada coklat, ada karet, ada cengkeh, dia macam-macam. Coba ya kita lihat ya. VOC terlepas dari penjajah kita. Dia membagi 3 klaster, Mas. Sumatera itu klasternya perkebunan. Makanya kan kalau di Sumatera kita lihat perkebunan. Tanahnya, hara tanahnya, infrastruktur itu infrastruktur kebun. Jawa ini sawah, klaster keduanya. Sulawesi dan sebagainya, klaster ketiganya, rempah-rempah. Jepang, Mas, ketika masuk ke kita, dia melakukan yang namanya lockdown juga waktu itu. Oke. Namanya autokrati, kan gitu ya. Dia untuk menghindari pengaruh Belanda yang besar terhadap kita, VOC terhadap kita. Dia menutup, kita nggak bisa transaksi keluar negeri. Klaster ini dihidupkan sama dia tiga-tiganya. Jadi transaksi antar wilayah. Antar wilayah, antar pulau. Kita tuh pernah loh punya sejarah kayak gitu. Iya. Bahwa sawah padinya Jawa ditukar dengan hasil kebun, ditukar dengan hasil rempah-rempah, itu membuat kita bisa hidup. Zaman Jepang. Nah sekarang di zaman kemerdekaan ini, sawah ini dirubah jadi properti di Jawa ini. Ya kan? Di rempah-rempah ini udah nggak kita lakukan. Saya ingat betul Mas Michael Porter yang jadi konsultannya Thaksin untuk reform Thailand keluar dari krisis moneter pakai pertanian. Dia bilang dia kan membuat klaster tuh yang komparatif, kompetitif komoditasnya. Jadi misalnya kayak durian, dia komparatif dan kompetitif. Ada yang lucu gitu. Di salah satu yang dia katakan itu, jangan tanam pala. Karena pala itu menurut dia, kita nggak akan bisa ngalahin tanahnya Indonesia, Sulawesi dalam hal ini. Dan lucunya, dia mengatakan, meskipun di Indonesia sekarang sudah tidak nanam pala, tapi kalau dia nanam pala besok, kita bisa kalah. Sampai sekarang kalau kita lihat, yang dikatakan Pak Hermanto sangat relevan dengan yang dikatakan pala lagi banyak ya. Sementara kita memaksakan cetak sawah, Mas. Di Kalimantan cetak sawah, di Sulawesi cetak sawah. Padahal DNA-nya bukan itu gitu. Jadi kalau menurut saya kabinet ini besar, kan harusnya kalau saya jadi presiden ada menteri khusus ngurusin pangan, pertanian pangan, ngurusin sawah. Ada yang ngurusin pertanian industri kan gitu loh Mas. Ada yang ngurusin, kan dibagi 3 klaster itu loh. Kalau mau loh, ini kan jadi nggak jelas juga gitu. Kabinetnya banyak tapi juga nggak mencerminkan kondisi ini. Ya kita berharap ada konsolidasi. Makanya menurut saya petani moneter Mas. Jadi kalau sekarang kita ini menarik ini. Jadi untuk sebagai penutup seluruh uraian beliau di sesi ini itu kan salah satu miss di kita ini adalah keterhubungan yang erat antara sektor keuangan dengan sektor real. Makanya jangan berharap rupiah kita kuat. Nah, jangan berharap. Jadi kalau memperkuat itu, ya ada 2 otoritas kan, satu pemerintah, satu Bank Indonesia. Dan sebenarnya sudah mulai mereka ini berkoordinasi lebih intens dari sebelumnya. Tapi kalau sejauh ya bolehlah saya mengatakan kami berdua melihat komunikasinya itu masih mengutak-ngatik stabilitas sistem keuangan dengan seluruh instrumen pasar keuangan yang dimiliki. Nah tadi Mas Yanwar dan saya setuju mengatakan sebetulnya belajar dari banyak negara dan juga kondisi kita sendiri yang berpotensi, inilah saatnya sektor keuangan dikaitkan lebih erat dengan sektor real dan pemerintah bersama Bank Indonesia memiliki semua instrumen itu gitu kan, ada instrumen kebijakan likuiditas yang diprioritaskan, tapi kita masih belum melihat kan. Jadi kalau BI bisa bermain menghindarkan konsentrasi orang di SBN, membuat permainan baru di SRB. Kenapa kita tidak bisa berpikir permainan baru moneter yang sektorial? Harusnya bisa. Ya bisa. Artinya kan berpikir out of the box itu juga udah terjadi. SRB ini kan pemikiran out of the box. Artinya ini sudah ada jalan kan? Artinya kan agar SBN yang bisa kita tahan, agar orang tidak beramai-ramai melakukan short di SBN, kita ciptakan lapak baru yang namanya SRB. Terutama kan nanti tadi ada sektorialnya terkait pertanian dan perkebunan. Kan artinya kita bisa juga loh. Ternyata punya pemikiran di luar zona nyaman. Iya bisa kan. Bisa kan zona nyamannya kemarin reverse repo pakai SUT, kita pindah zona nyaman ke SRB. Cuman saya kan tetap tidak terkoneksi. Dan ini pasar keuangan. Boleh nggak saya tambahkan yang sektorial yang ada potensi di hubungan dengan keuangan ini? Kalau perumahan, gimana kalau sekuritisasi perumahan itu risikonya ada nggak? Nah gini Mas, soal perumahan ini kan kita bahas perumahan ya. Orang ada juga yang bilang ke saya, yang nanya ke saya gini, kalau uang Qatar masuk, rupiah ini pasti akan menguat.
Qatar itu maksudnya yang perumahan itu. Yang perumahan. Gini loh Mas, kita ini kadang-kadang lead oleh berita tentang investasi asing. Iya. Qatar yang masuk ini kan Qatar Investment Authority. Dan antaranya dia lah. Dan antaranya Qatar. Qatar Investment Authority ini dia baru masuk 10% sekuritisasi, 10% cadangan kekuatan modal AMC. AMC itu anak perusahaan SWF-nya Cina yang ngurusin properti. Jadi di Cina itu Mas, dia bangun properti. Ternyata nggak dibeli sama generasi mudanya. Nah, mismatch lah. Mismatch antara pembangunan dengan harapan pasarnya. Harapan pasar. Nah, sementara Qatar sudah terlanjur masuk uangnya ke sini, ke AMC jadi. Makanya yang dikatakan oleh Ketua Satgasnya, Pak Hasim, Qatar mau masuk membangun perumahan itu kalau kontraktornya dari Cina. Supaya ini bisa jalan. Saya sebagai orang pasar keuangan bacanya simpel aja Mas. Jadi intinya Qatar untuk menyelamatkan uangnya di Cina yang nyangkut karena barangnya di Cina nggak laku, dia buat pekerjaan kontraktornya ada bekerja di Indonesia, ya kan? Kemudian dikatakan oleh Ketua Satgasnya Pak Hasim, siapa bilang rumah itu gratis? Rumah itu dibeli pakai KPR. Nah, saya ingin mengatakan Mas, kalau ini cara kita berpikir, krisis properti Cina dipindahkan menjadi krisis properti di kita. Dan yang akan krisis siapa? Perbankan kita. Jadi kalau menurut saya Mas, saya setuju soal perumahan, sekuritisasi perumahan segala macam. Tapi jangan pakai skema ini. Dan menurut saya kita harus fokus dulu memperbaiki struktur pendapatan pertanian kita. Oke, ini next lah ya. Jadi menurut saya struktur pertanian karena kita, kalau kita bangun rumah yang daya belinya nggak ada juga siapa yang beli? Ya sederhananya kan begitu ya. Akhirnya kayak 98 lagi Mas, yang akhirnya KPR numpuk gitu. Jadi kalau saya tetap melihatnya bahwa perbaiki dulu ini, terutama menurut saya ya kayak durian tuh jangan omong-omong aja gitu loh. Bener-bener diciptakan instrumennya, dipindahkan segala macam. Ya mungkin kita juga Mas mau juga gitu ya daripada kalau memang sesuatunya jelas. Oke. Begitu ya. Saya kira pesan untuk sesi kali ini cukup jelas bahwa kami, Mas Yanuar terutama ini betul-betul menekankan sudah saatnya, dan ini sudah dimulai oleh Bank Indonesia yang berani keluar dari kebiasaannya membuat pilihan baru. Kenapa pilihan itu tidak sekalian yang lebih mendasar, yang lebih mempererat antara sektor keuangan, pasar keuangan dengan sektor real. Tentu pemerintah diminta ikut serta dalam hal ini. Dan kalau kedua belah pihak itu entah ditambah dengan OJK, ya bank kan bisa diarahkan ya. Bank yang mayoritas separohnya adalah bank BUMN juga bisa diarahkan, dan tentu juga diimbangi dengan berbagai partisipasi publik ya, mau itu perguruan tinggi, mau itu rakyat, sehingga kita ke depannya melihat perekonomian itu tumbuh secara seimbang, uang dengan barang, arus uang dan arus barang, dan secara umum juga kesejahteraan bisa merembes sampai kemana-mana. Dan mudah-mudahan masa depan kita ini masih terbuka luas.